kita gini-gini kan, ya, itu merilekskan otot saraf. Nah, kemudian apabila nanti makanya itu orang yang bisa melakukan refresh seperti ini, ya, kita putarkan, itu nanti akan enteng, terasa enteng. Seperti ini saya contohkan. Dengarkan ya, semoga terdengar ya di video ini. Lihat. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita di channelnya Bang Zai ya teman-teman ya. Nah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di tema kali ini kita akan membahas tentang cara pengolahan nafas perut. Nah, ya, di sini karena banyak sekali yang belum memahami ataupun belum tahu caranya, yang bagi yang sudah tahu ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, para bapak ibu sekalian yang saya hormati, apabila kita melatih suara kita ya, itu terkadang kita itu mengalami beberapa kendala ya. Nah, jadi untuk mengatur pernapasan itu harus disinkronisasi dengan pengaturan pita suara. Nah, bagaimana caranya sebelum kita melakukan seperti mau azan ataupun mau mengaji dan seperti mau bernyanyi ya. Nah, di situ kita bisa mengatur pada pita suara kita ataupun mengatur pola pernapasan suara kita. Baik, kenapa dianjurkan untuk seorang yang berlatihan vokal itu harus dengan guru vokal? Karena jika salah ya, jika salah dalam melatih pernapasan, baik itu pernapasan perut ya ataupun pernapasan di dada, apabila salah itu akan berakibat fatal ya, karena di sini berpengaruh sekali dengan jantung ya. Nah, begitu. Kenapa berpengaruh dengan jantung? Ketika kita menarik nafas ya, menarik nafas seperti itu, otomatis kan detak jantung kita akan semakin berkencang karena tertahan oleh udara. Nah, di situ. Jadi begini caranya supaya kita aman dalam melakukan tes pernapasan, kita aman dalam melakukan perbaikan pada pita suara. Itu saya akan memberikan contohnya ya teman-teman ya. Baik, yang pertama, sebelum kita bernyanyi ataupun azan ataupun menjadi qori, qiraah, itu kita harus merilekskan ya. Ingat, yang pertama, rilekskan terlebih dahulu pita suara. Makanya ketika kita bangun tidur ya, ketika kita bangun tidur itu pita suara kita itu nggak gimana ya, nggak begitu normal ketika bangun tidur. Karena apa? Karena pita suara kita belum otomatis bisa dikatakan rileks, belum. Kita masih terbawa suasana bangun tidur, ya kayak gitulah kan, suaranya itu nggak normal. Apabila kita sudah beraktivitas ya, sudah entah itu sambil bekerja kita bernyanyi-nyanyi, kita latihan ini kita sambil nyanyi, kita nyapu sambil nyanyi dan lain sebagainya, itu nanti ketika kita mulai nyanyi ataupun karaoke ataupun ngaji, itu otomatis pita suara kita bisa dikatakan sudah rileks, sudah aman untuk kita gunakan. Nah, jadi bagaimana cara merilekskan pita suara? Ini dia caranya ya. Yang pertama, kita sebelum bernyanyi tadi, kita senam terlebih dahulu, senam ya. Lihat di sini, kita pegang rahang kita. Nah, ini ya, ini ditekan, kita putarkan ya, kita putarkan terus sampai kita, kalau gini, kita sandaran ya, kita rilekskan, kita putar terus. Tapi ini sambil ditekan ya, ini saya mencontohkan sambil ditekan, sambil kita pejamkan mata. Setelah itu bisa dilakukan selama 1 menit ataupun 2 menit saja ya untuk rahang. Kenapa harus rahang? Karena rahang berpengaruh pada pengeluaran suara dan pernapasan di rahang sini ya. Nah, di sini itu kenapa? Karena apabila rahang kita tidak kita latih terlebih dahulu, yang di sini kita tekan-tekan terlebih dahulu, itu nanti ketika kita mengambil nafas ya, ketika mengambil nafas itu nanti otomatis rahang kita itu sakit gitu. Jika berbunyi seperti Allahu Akbar, nah di situ kan misalnya hayya 'alas sholahnya dan lain sebagainya, itu rahang ini akan sakit. Kenapa? Karena sebelumnya kita nggak melatih berbicara ataupun melatih bernyanyi gitu kan sebelumnya. Jadi sebelum tampil itu latihan, silahkan latihan di seperti ngaji ataupun azan di nada yang rileks dulu, nada yang standar terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Yang pertama rahang kita tekan, kemudian bisa lanjut ke mata, kita pegang mata ini, kita tutup, pegang, kemudian diputar sebentar saja. Nah, jangan sampai
1 menit ya, nggak usah terlalu lama, nanti kita pandangan kita buram, tapi sedikit saja. Setelah itu kita pindah ke sini. Ini dari alis ya, kita tarik ke sini. Ini merilekskan otot-otot saraf ya. Kita putar sampai ke sini, ke leher ya. Ingat, dari sini kita putarkan di belakang telinga, kita tekan seperti ini. Nah, kemudian kita gini kan ya, itu merilekskan otot saraf. Nah, kemudian apabila nanti makanya itu orang yang bisa melakukan refresh seperti ini ya, kita putarkan, itu nanti akan enteng, terasa enteng. Seperti ini saya contohkan. Dengarkan ya, semoga terdengar ya di video ini. Lihat. Nah, seperti itu. Ya, semoga terdengar ya. Itu nanti di sini akan terasa rileks karena apa? Tadinya tegang, kemudian setelah kita bunyikan itu rileks. Nah, jadi kita enak gitu. Terasa enteng ya. Nah, itu tadi yang pertama ya. Rileks di saat mau bernyanyi ataupun mengeluarkan suara, kita rilekskan terlebih dahulu ya. Rilekskan, kita pijit rahang di sini, kita bisa melakukan seperti ini ya. Nah, kenapa? Karena ini berpengaruh pada bagian leher dan nah sini ya, leher dia nanti bentuknya seperti ini. Lihat seperti ini, ikut leher, kemudian dia akan seperti ini. Nah, ke perut. Oke? Nah ya, ke perut. Jadi bentuknya seperti ini. Ikut leher, langsung ke pernapasan perut. Nah, gitu dia nanti bentuknya. Oke? Kemudian ini kita bisa palingkan ke sini. Kita ikutkan senamnya. 1, hitungan sampai ke 8. Kemudian kita putarkan ke kanan 1 sampai hitung sampai 8. Pelan aja hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu hitungannya, ikuti saya ya. Kemudian kita tundukkan kepala kita. Ini, tundukkan kepala kita. Tundukkan saja. Hitung 1 sampai 8. Ini secara singkat ya teman-teman ya, cara singkatnya. Nah, kemudian diangkat. Nah, ketika diangkat seperti ini ya, kalau bisa kita sudah menyediakan air hangat ya, air hangat. Kita ambil air hangat, ketika kita menegadah, kita senamkan, kita usapkan di sini, kompres. Nah, dikompres dengan air hangat. Menegadah, hitung 1 sampai 8 ya. Kemudian diletakkan kembali. Setelah terasa rileks seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian ini tadi untuk merilekskan pita suara ya, yang di sini, dan yang di sini tadi untuk merilekskan saraf ya. Kemudian kita masuk ke pernapasan sini. Nah, bagaimana caranya agar nafas itu nanti nggak sakit ataupun bisa benar-benar panjang gitu. Untuk setelah kita menarik nafas ya. Nah, kebanyakan sudah tarik nafas tapi berhenti di tengah jalan gitu kan. Nah, itu banyak sering terjadi. Kenapa? Karena dia hanya menarik nafas walaupun misalnya dia sudah benar cara menarik nafasnya, ditarik lewat mulut. Sudah benar, ya kan? Memang benar menarik lewat mulut. Tapi ingat, yang di perut, ingat sebelum kita melakukan tarik nafas, di perut ini kita isi dulu. Makanya kelihatan seperti saya di video saya kan, yang lainnya, sebelum saya azan, ngaji dan lain sebagainya itu saya gini kan. Ya kan? Kenapa? Ini penuh. Saya gelembungkan. Bukan saya tarik. Gelembungkan terlebih dahulu, setelah terasa benar-benar keras dan gelembung, tarik. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini sudah menggembung ya, di dalam perut kita ini menggembung ya kan, ketika kita tarik, nah seperti itu, ketika kita masukkan pernapasan ya, dia akan menggembung lagi. Jadi seberapa gembungan perut kita saat itu, segitulah napas yang kita dapatkan. Tapi apabila kita tiba-tiba pas santai kayak gini, tiba-tiba tarik napas, ya press gitu kan, nggak ada penyimpanan kantong udaranya, nggak ada di situ. Nah, itu sepengetahuan saya. Jadi itu tadi, jangan sembarang melakukan, tapi ingat tips-tipsnya tadi. Oke? Oh, nah, sini kita ambil kesimpulannya ya, kita ambil kesimpulannya. Yang tadi mungkin misalnya entah sulit dipahami dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, ingat, yang pertama, saya ulang kembali, kita rilekskan badan ya. Kita rilekskan badan, bagian kepala, turun, kita rilekskan ke leher, pita suara, kemudian kita turun ke perut. Nah, kayak mana untuk rileks di kepala tadi, kita urut ya, urut seperti ini, tarik ya, kita gitu, lakukan beberapa kali. Oke, setelah beberapa kali kita kemudian mengurus pada memperbaiki pada bagian pita suara, senam bagian pita suaranya ya. Setelah di sini tadi kita pada bagian pita suara ya teman-teman ya. Nah, kita gini kan, kita tekan terlebih dahulu, kita lakukan senam yang tadi, paling ke kiri, hitungan 1 sampai 8. Kita palingkan ke kanan, hitungan 1 sampai 8 ya. Kemudian kita tundukkan terlebih dahulu, hitungan 1 sampai 8. Kita
mengadah seperti ini sambil dikompres ya sama air hangat. Hitungan 1 sampai 8. Itu untuk pita suara. Kemudian kita lanjut setelah dari atas ke leher, kemudian kita turun ke bagian pernapasan ya, dari jantung turun ke pernapasan perut. Nah, seperti ini. Kita tarik ya, kita tarik ini dengan bidang. Kemudian kita turunkan yang di sini dulu, kita gembungkan. Ya. Gitu. Kita gembungkan ya. Kita gembungkan, jangan ditarik gitu, kita gembungkan. Oke, gembung. Kemudian kita tarik. Serasanya di sini sampai penuh ya. Ingat, caranya kita gembungkan terlebih dahulu, hembuskan nafas. Ya, hembuskan nafas, gembungkan. Kemudian kita tarik. Nah, otomatis kan perut kita ini kempes. Nah, disitulah kita baru mulai mengeluarkan suara. Nah, itu tips-tipsnya ya. Nah, jadi semoga bisa dipahami untuk teman-teman semuanya ya. Baik. Dan saya yakin jika Anda terus berlatih pita suara, melatih pernapasan perut, saya yakin insya Allah Allah pasti membantu dan pasti berhasil. Asalkan jangan ada keraguan. Karena apa? Suatu obat, suatu pun yang kita lakukan usaha harus diiringi dengan keyakinan, doa, dan berusaha. Apabila kita sudah berusaha namun tidak yakin, itu akan sia-sia. Salam dari Bang Zai ya, semoga berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.